kasih Tuhan, selamat berjumpa di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menghantarkan kami ke tempat ini Tuhan, dengan tidak keluar suatu apapun. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah pada Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, biar hanya nama Tuhan saja yang diagungkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya.
kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Bukti kuasa Tuhan nyata, Tuhan ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan begitu manis, indah adanya. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, bahkan menikmati ibadah kami untuk kemuliaan daripada nama Allah kami yang besar. Kami persembahkan kehidupan kami persembahkan pelayanan kami persembahkan hati kami untuk memuji Tuhan pada saat ini. Bekerjalah ya Tuhan, mengalirlah Engkau dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap hati mengalami sentuhan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah, menikmati pujian, bahkan menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kuasai hati kami Allah, kuasai ruangan ini Tuhan, kuasai setiap pribadi ya Tuhan, supaya kami ada kesatuan hati, kesatuan roh di dalam ibadah kami yang pertama, bahkan juga yang kedua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, berkati juga mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami yang pertama, di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang memberkati kami. Yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, saudara? Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia? Angkat tangan boleh? Amin. Kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
berkata tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita. Amin. Ketika dunia mengatakan tahun ini resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan keluar lebih dari pemenang. Ada amin, saudara? Amin. Yang mau katakan haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 37, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
bernama Ayub. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan membuka dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-23. Berkenan di hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Ayub pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu pasti akan mengasihi, menyayangi anaknya. Seorang ibu pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Karena anak ini adalah yang dikandungnya selama 9 bulan 10 hari. Dia bersusah payah, dia menderita. Ketika anak ini 9 bulan 10 hari pun anak ini dilahirkan dengan susah payah, dengan penderitaan. Ketika anak ini bertambah besar, ibu akan mendidik seorang anaknya untuk menjadi seorang anak yang kuat, seorang anak yang dewasa, seorang anak yang mandiri. Ada tahapan-tahapan yang berbeda ketika anak ini masih kanak-kanak, ketika anak ini sudah dewasa. Ada tahapan-tahapan yang berbeda ketika anak ini sudah menginjak masa-masa dewasa. Ajaran yang diajarkan oleh orang tuanya pun berbeda. Ketika anak ini menginjak dewasa, anak ini akan diajarkan tentang tanggung jawab. Anak ini akan diajarkan tentang kemandirian. Anak ini akan diajarkan bagaimana membina rumah tangga, hidup dalam kesulitan dan lain sebagainya. Ujian-ujian yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya ini semakin berat. Karena demikianlah hidup ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup bukannya semakin mudah, semakin usia hidup semakin berat, hidup semakin sulit. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai berkenan di hati Tuhan, demikian juga Ayub di hadapan Tuhan. Ayub adalah seorang yang berkenan di hatinya. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang saleh di hatinya, di hadapannya. Sehingga ketika iblis menghadap berpapasan dengan Tuhan, Tuhan berkata, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak ada seorang pun yang menyamai kehidupannya. Nah, Tuhan menguji umatnya. Seorang yang jujur, seorang yang beribadah, seorang yang takut akan Tuhan, tapi diuji imannya. Tuhan mengasihi orang yang dekat. Tuhan mengasihi seorang yang jujur, seorang yang mengasihi orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan menguji iman seseorang untuk masuk ke dalam tahapan yang lebih lagi, level yang lebih lagi. Tuhan menguji umatnya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam hati Tuhan, Tuhan tidak membohongi kita bahwa kehidupannya seperti itu. Ada ujian, ada tantangan, ada kesulitan. Bagaimanakah kita menghadapinya? Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri seorang yang berkenan di hati Allah menurut kitab Ayub adalah, ciri-ciri seorang yang berkenan di hati Allah menurut kitab Ayub adalah, kalau di slide-nya saya, Ayub itu seorang yang dikenal oleh Tuhan tapi menderita segala banyak kesusahan. Apakah itu adalah ciri seorang yang percaya kepada Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, yang pertama, ciri seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ada di dalam hati Tuhan adalah seorang yang dapat melalui ujian iman. Seorang yang dapat melalui ujian iman. Jadi imannya teruji. Imannya tuh terseleksi. Di dalam ayat 1 pasal 1 ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau Tuhan di hadapanmu. Nah, iblis berkata, jamah, ulurkan tanganmu, habisin semua harta kekayaannya. Ini iblis. Kemudian ayat ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis,
itu ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai dan dinyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, pasal kedua ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu yang jamah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutik engkau di hadapanmu. Ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkanlah nyawanya. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, ini ujian yang dihadapi oleh Ayub. Seorang yang benar, seorang yang beribadah pada Tuhan, seorang yang takut kepada Tuhan. Ujian ini kelas berat ibu bapak dikasih Tuhan. Mungkin saya nggak sanggup kali ya. Kelas berat. Pertama, harta kekayaannya habis. Seorang yang miliuner, seorang yang terlama, usahanya juga, usahanya nggak sikit kanan sikit kiri. Ibu bapak dikasih Tuhan, usahanya lurus, diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau kita melihat mungkin dalam zaman sekarang ini, ketika ada seorang seperti ini, kita sama seperti sahabat-sahabatnya Ayub, duduk doang, ya nangis doang, karena ujian yang dihadapi oleh Ayub ini sangat berat. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, semua harta kekayaannya habis dalam satu hari. Bukan hanya itu saja, itu level yang pertama. Dan Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ayub dapat melaluinya dengan hati lapang di hadapan Tuhan, dengan ikhlas di hadapan Tuhan. Iblis lagi menghadap Tuhan, kulit ganti kulit, ambil kesehatannya, beri dia sakit penyakit. Nah, Tuhan bilang, oke, nggak apa-apa, ambil. Itu dalam kuasamu, tapi jangan cabut nyawanya. Jangan cabut nyawanya. Ibu bapak dikasih Tuhan, diberikan penyakit yang nggak bisa sembuh. Ibu bapak dikasih Tuhan, dari atas sampai ke bawah, dari rambut sampai kepada telapak kakinya, kena sakit parah, sulit, penderitaannya sangat berat. Tetapi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia dapat melalui masa-masa ujian seperti itu. Ya, dia bisa melaluinya, dia bisa menghadapinya. Tahapan yang pertama, ujian level yang pertama, ujian level yang kedua, dia dapat melaluinya. Walaupun dalam penderitaan, walaupun hatinya banyak yang dipertanyakan di hadapan Tuhan, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Ayub adalah seorang yang sabar. Ketika dia menghadapi ujian, ketika dia menghadapi penderitaan, sabar. Ayub mengatakan belajar dari kesabaran Ayub. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, seorang yang dapat melalui masa-masa yang sulit, dan di mana tidak ada pengharapan. Hanya satu yang di dalam hati Ayub, yaitu Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, nggak menukarkan segala sesuatunya itu dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan ditukar dengan yang lainnya, enggak. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia tetap nggak mengutuki Tuhan, mengandalkan Tuhan. Secara manusia, apakah dia dapat melaluinya? Nggak bisa. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, levelnya udah kelas berat semua. Iya, dia bisa melaluinya dengan apa? Dia mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin di dalam kitab Ayub nggak diceritakan mengenai Ayub mendapatkan penghiburan yang daripada Allah, Ayub mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, nggak diceritakan. Tetapi melalui pembacaan kitab Ayub yang kita baca, kita dapat merasakan, kita dapat menemui bahwa Ayub adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, dia bisa melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Dengan mengandalkan Tuhan, dia bisa melalui masa-masa penderitaan dalam kehidupannya. Sabar. Ciri seorang yang mengasihi Tuhan, ciri seorang yang berkenan di hatinya adalah seorang yang dapat melalui ujian iman dengan kesabaran. Jadi kesabaran ini diuji ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Tahan nggak? Sehari, 2 hari, 3 hari udah mulai gerah nih, ya kan? Udah mulai gak tahan. Sabar. Bisa bertahan, bisa.
bisa dengan apa? Ya, mengadakan Tuhan, datang kepada Tuhan. Marilah pada setiap orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikul aku. Nah, ibu bapak ini kesadaran Tuhan, kita bisa melaluinya, bisa dengan apa? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Masa depan kita sulit, iya sulit. Pemberhentian tenaga kerja di mana-mana, iya benar. Orang banyak memegang uangnya, tidak membelanja uangnya, apakah itu benar? Iya benar. Penghasilan kita menurun, betul. Kehidupan kita di tahun 2023 di bulan yang pertama sulit, benar sulit. Terasa, sangat terasa. Bagaimana kita menghadapinya? Belajar daripada Ayub. Menghadapi masa-masa ujian itu dengan ketabahan di hadapan Tuhan. Belajar dari Ayub, menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang membuka usaha, yang berusaha, yang bekerja, yang melayani, ya tahun ini bukan tahun yang mudah buat kita sekalian. Ya, di awal saja kita sudah rasakan kesulitan, tetapi ingat, kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau Ayub dapat melalui masa-masa yang sulit dalam hidupannya dengan mengandalkan Tuhan, dengan bersabar kepada Tuhan, demikian juga kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ciri yang pertama yang seorang yang berkenan di hati Tuhan adalah yang dapat melalui ujian iman dengan kesabaran, melalui ujian iman dengan mengandalkan Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Baiklah, kemudian yang kedua, ciri seorang yang berkenan di hadirat Tuhan adalah ia mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan firman itu di dalam hatinya. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima di sana dikatakan, Ayub 42 ayat kelima di sana dikatakan, hanya dengan kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku Ayub mendengar tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iya, ini sebenarnya harus dikorelasikan dengan Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Ayat ke-13, pasal ke-13 ayat ke-23 ayat dari Roma, yang dikabulkan di tanda yang baik. Ini dalam Matius pasal yang ke-13 ayat ke-23, yang dikabulkan di tanda yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Ibu Bapak ini kesadaran Tuhan, walaupun mungkin Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi imannya timbul. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Itu baru kata orang. Ya, dia menjadi seorang yang saleh dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dan dia beriman. Dia mendapat berkat Tuhan dari firman Tuhan yang ia dengar, yang ia pegang. Dia mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya ketika dia beriman kepada Tuhan. Ia mengerti firman Tuhan. Ia mengerti firman Tuhan. Dari apa? Dari iman. Apakah dia melihat Tuhan secara lahiriah sama seperti Musa? Dia melihat Tuhan secara lahiriah seperti itu? Enggak. Ayub enggak pernah ketemu dengan Tuhan secara lahiriah seperti Musa berhadapan dengan Tuhan secara lahiriah. Enggak. Dia hanya beriman kepada firman Tuhan. Dia hanya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dengan iman kita mengerti firman Tuhan. Amin. Iya, bukannya kita nggak butuh Tuhan menyatakan dirinya secara lahiriah kepada kita, menyatakan mujizatnya kepada kita, menyatakan adik dalam hatinya dia kepada kita. Bukan kita nggak perlu, kita butuh. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, orang benar itu dihidupi oleh karena imannya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Firman Tuhan mengatakan bahwa bagi orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kehidupan kita didasari oleh apa? Penglihatan kita. Apakah dengan iman kita? Dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Apakah karena kita melihat Tuhan? Tidak. Kita berkenan di hadapan Tuhan karena kita beriman kepada
Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 23 di sini dikatakan, ya orang yang mendengar firman Tuhan itu seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas bukit. Susah memang, sulit, diuji melalui kesabaran, melalui derayan air mata, melalui penderitaan, sulit. Tetapi lihat kekuatannya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ketika rumah itu digoncang dengan badai, ketika rumah itu digoncang dengan angin, ya orang bodoh mendirikan rumahnya di pinggir pasir, hancur. Tetapi orang benar, dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan tetap kokoh. Amin. Itu karena dia mendirikan dirinya, kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya, usahanya. Itu ada dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang tak uji. Ibu Bapak dikasihi Tuhan, berpeganglah teguh kepada firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kasih dari Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Tanam itu dalam hati kita. Dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat. How to be strong? Bagaimana kita menjadi kuat? Pegang firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau orang dunia mengandalkan keuangannya, hancur ketika digoyang oleh badai, angin perubahan zaman. Tetapi firman Tuhan nggak pernah tergoncangkan. Ya, setiap orang yang beriman kepada hidupnya tergoncangan, tidak, karena dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan firman Tuhan, dia teruji. Langit dan bumi dijadikan oleh firman Tuhan, dan melalui firman-Nya juga kita mendapatkan hidup yang daripada Tuhan. Amin. Penyertaannya sempurna ketika kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Mari Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang tahan uji bagi istri, bagi anak-anak. Ketika yang lainnya mulai digoncangkan dan kita juga digoncangkan juga, tetapi karena kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Penderitaan ada, sedih, ya iya, ya namanya hidup begitu. Tetapi satu iman yang gak pernah terbantahkan bahwa Tuhan adalah amin dalam hidup kita. Amin. Iya, janjinya itu yang akan memelihara kita sekaliannya. Sampai hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu karena pembesaran Tuhan. Itu luar biasa. Itu hal yang kedua. Seorang yang berkenan di hadirat Tuhan adalah seorang yang dapat melalui masa-masa ujian imannya dengan kesabaran di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mencenderungkan hati kepada firman Tuhan. Nah, yang ketiga Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, seorang yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah seorang yang memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi iman memang, tapi di dalam sejarah kehidupan kita, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bisa merasakan Tuhan bagaimana sih begitu. Amin. Amin. Iya, di ayat yang kelima, hanya daripada kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ada pengalaman, ada empiris, ada kesadaran yang tumbuh dalam penggalan kita kepada Tuhan. Pengalaman yang tumbuh. Tuhan hadir di dalam apa? Di dalam kesadaran kita. Ketika kita mengambil suatu keputusan berat, iya, dan kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam kesadaran kita. Kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Memandang Tuhan merupakan suatu pengalaman yang dapat selama kita mengalami ujian iman. Jadi pengalaman-pengalaman iman itu didapat ketika kita menghadapi
Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang meminta tolong. Pengalaman iman merupakan suatu pengalaman yang didapat selama kita menghadapi ujian iman. Jadi ibu bapak dikasih Tuhan, gak usah takut. Selama kita beriman kepada Tuhan, apakah Tuhan nyatakan dirinya? Nyatakan dirinya. Selama 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babilonia, ibu bapak yang disebut Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya, Tuhan nyatakan dirinya. Ya, Tuhan menyatakan melalui banyak hal bahwa Tuhan tidak akan ditinggalkan umatnya. Ini pengalaman. Ya, pengalaman menerpa kapasitas kita, jam terbang kita. Ketika kita menghadapi badai, ya mungkin agak ke tengah lagi. Ya, kita akan bisa melihat Tuhan itu siapa dalam hidup kita. Kuasanya kita bisa melihat. Ya, kasih-Nya kita bisa lihat. Melalui apa? Melalui badai. Ya, murid-murid nggak tahu bahwa Tuhan bisa berjalan di atas air. Kalau dia nggak, ya, dia kalau dia nggak tahu cuma hanya melihat. Tapi ketika dia turun, dia oh benar Tuhan ini. Dia punya kuasa. Dia bisa rasakan. Apakah kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan? Amin. Bisa, karena Tuhan beserta dengan kita. Siapakah yang mengalami Tuhan? Suatu pengalaman yang menakjubkan, suatu peristiwa yang menguatkan orang lain. Nah, ibu bapak yang disebut Tuhan, ketika kita mempunyai pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, orang lain pun dikuatkan. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi mertua, bagi tetangga kita, bagi rekan kita. Melalui kehidupan yang kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, orang lain banyak dibangun. Orang bisa melihat, menyaksikan bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Amin, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, sebagai penutup, ya, kapasitas kita semakin besar, luas dan dalam. Bagi yang mana yang hidup Anda yang harus mati agar dapat berbuah. Nah, ibu bapak dikasihi Tuhan, hidup yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain adalah hidup yang melalui masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan, masa-masa ujian iman, di mana kita dikubur di situ. Kurniawan kita dikubur, masyarakat kita dikubur di situ. Yang harus timbul adalah benih-benih yang baru, manusia baru di dalam Tuhan, buah-buah di dalam Roh-Nya. Nah, ibu bapak dikasihi Tuhan, kapasitas kita itu semakin besar, semakin luas dan dalam ketika kita menghadapi masa-masa kehidupan dalam hidup kita. Jangan menyerah, semakin kuat, amin. Semakin dalam, amin. Semakin berpegang teguh kepada firman Tuhan, amin. Iya, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika ada badai kita terhempas, kita tinggalkan Tuhan, jangan. Ketika ada badai yang hendak menghempaskan kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita semakin lama dekat dengan Tuhan, semakin berpengalaman di hadapan Tuhan. Ini badai ini pasti bentar doang, pasti lewat lah 2023 yang lalu aja. Tuhan tolong kok tahun 2023 lewat. Ada udah pengalaman, amin. Ada pengalaman. Ya, kehidupan seorang yang dewasa yang berpengalaman ketika dihimpit dengan masa-masa yang sulit di Januari 2023, dia sedih, pasti ya sedih, tapi dia tetap berpandang teguh di hadapan Tuhan. Ya, berpandangan maju ke depan, nggak mundur dengan kesulitan, tantangan, ujian iman dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan untuk sama-sama berdiri. Pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Kau izinkan
penghujung daripada ibadah ini Tuhan, hati kami tetap merindukan untuk senantiasa menyembah Tuhan. Engkau begitu manis dalam kehidupan kami. Tuhan begitu hebat dan heran dalam kehidupan kami. Dan firman-firman Tuhan yang datang bagi kami menguatkan iman kami, menumbuhkan keyakinan kami akan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan memiliki kerinduan agar hidup kami berkenan di mata Allah.
Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati WL, pemain musik, singer, multimedia, asyir, dan semua kami yang sudah beribadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah yang pertama. Hati kami bersyukur, berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah ibadah kami. Hati kami bersyukur ada kekuatan ilahi mengalir dan sampai di dalam hati kami, sehingga hati kami mengatakan kami tidak sendiri, kami tidak perlu takut, ada Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun kesibukan mereka, sertailah mereka Tuhan, ingatkan mereka supaya mereka tetap melekat kepada Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa boleh menunjukkan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Apabila nanti sore kami akan mengadakan ibadah penghiburan di rumah duka Jelambar Agung, Tuhan, sebelum kami mengadakan, kami mohon agar Tuhan mendahului acara ibadah kami. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan juga mengalir, sehingga semua yang ada di sana akan diberkati oleh Tuhan, diberikan penghiburan dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa buat keluarga daripada Ibu Asien, Bapak Ketio. Beri kekuatan daripadamu, berikan penghiburan daripada Allah. Tunjukkanlah kuasa dan kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini, bahwa Tuhan akan terus menyertai, bahkan terus mengalirkan berkat-berkat yang belum pernah diminta oleh kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengadakan itu, bahkan Tuhan berkat kekuatan iman kiranya Tuhan terus adakan, nyatakan di tengah-tengah keluarga Bapak Ketiong, Ibu Asien, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan yang hidup, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Yesus. Itulah satu-satunya yang harus dilakukan kalau mau diberkati dan mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Setiap doa-doa yang sudah dinaikkan untuk keluarga Bapak Ketio, kiranya Tuhan memberkati. Siapapun yang mendoakan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kami mendoakan sesama kami, di situ juga Allah memberkati kami. Terima kasih buat persembahan yang Engkau memberikan umat-Mu berkat, sehingga mereka datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan apapun yang mereka persembahkan dari hati yang rela, itu akan menjadi berkat bagi kami. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang bagi kami. Demi kerajaan surga kami melakukan itu, dan oleh karena berkat Tuhan kami mampu membawa itu ke rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajah